Oke, kita lanjutkan untuk materi hari ini yang tadi sempat terputus karena listrik padam. Ini kita akan buat pagar pada void bangunan. Jadi ini area void. Ini kita akan buat pagar di sini. Jadi kita bisa gunakan perintah divide, terus kita akan copy. Itu cara yang pertama. Baru yang kedua kita akan gunakan perintah array path. Dan yang pertama kita gunakan perintah divide dulu. Kita ketik div, akan keluar perintah divide. Jadi kita pilih divide, kita klik objek yang kita akan klik ini objek garis yang akan kita bahagi, karena pertimbangannya atau asumsi tiang pagar itu ada jumlahnya ada 7. Jadi kita klik garis ini, terus kita ketik di sini, kita ketik angka 6 untuk pembaginya, enter, terus kita sorot. Ini sudah ada titik-titik pembaginya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi garis ini dibagi dengan 6, tapi titik-titiknya untuk tiang itu jadi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini tinggal kita klik objek, kita copy manual seperti ini, kita arahkan di garis ini. Nah, ini kalau kita copy manual seperti ini, atau kita gunakan perintah path. Ini kita hapus dulu, array path. Ini array path, ini kita klik, lalu kita select objek, enter, kita pilih garis untuk path. Ini akan muncul hasil seperti ini sebagai default dari AutoCAD. Tapi kita pilih lebih dulu, kita pilih metode yang digunakan, method ini kita pilih divide, kita pilih yang pembagi, membagi area, terus kita pilih item sesuai dengan jumlah yang kita sudah asumsikan tadi 7, kita enter. Setelah itu ini kita pilih associate. Ini kalau kita tidak pilih associate ini, nanti tiang-tiangnya ini akan tergabung jadi satu. Jadi ini nanti tiang-tiangnya ini kita akan buat supaya masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tidak tergabung. Jadi kalau seandainya kita pilih yes seperti ini, terus kita enter, ini kalau kita klik satu akan tersorot semua. Artinya tiang-tiang ini akan menjadi satu bagian atau tergrouping. Kita akan menghindari itu. Oke, kita cancel dulu, kita kembalikan ke awal. Kita pilih perintah array path, kita klik ke objek, enter, kita pilih garis ini untuk path, terus kita pilih metode, kita pilih divide, item, kita pilih atau kita ketik 7, enter. Selanjutnya kita pilih associative ini, kita pilih no, terus kita enter. Nah, ini masing-masing tiang akan berdiri sendiri-sendiri seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan buat untuk pagar untuk besi beton ini. Kita akan buat ini dengan perintah ini sweep.
kembalikan dulu view ke 2 dimensi. Kita akan gunakan garis ini. Kita pendekkan sampai sini dulu. Oke. Terus garis ini kita copy, kita taruh di bagian tengah sini, supaya garisnya sejajar dengan material yang ada di tangga. Ini sejajar. Terus ini garis ini kita copy ke atas 15 cm. Kita copy ke bawah 15 cm juga. Selanjutnya kita buat lingkaran dengan diameter 10 seperti ini. Kita pakai perintah sweep, klik objek ini, enter, klik garis ini. Oke, kalau sudah jadi bagian ini ya, yang kita sudah buat ini, kita tinggal copy saja. Copy ke atas 15 cm, kita copy ke bawah 15 cm juga. Jadi seperti ini. Nah, untuk yang bagian akhir, garis ini jadi garis ini kita akan copy ke atas. Seperti ini. Untuk membuat penutup bagian atas berpagar. Kita panjangkan sampai sini. Sampai sini saja. Terus kita buat kotak. Penampangnya 50 kali 50. Seperti ini. Selanjutnya kita pakai perintah sweep, klik objek, klik garis. Oke, ini hasilnya seperti ini. Cuma sepertinya untuk presisinya kurang pas ini. Kalau ini coba kita pindahkan, kita sorong ke sini. Oke, jadi ini sejajar. Cuman ada yang bagian yang tidak, ini sepertinya kurang pas ini. Sebenarnya bisa juga sih, cuman masalahnya kalau untuk masalah presisi ini kayaknya kurang presisi ini. Karena menyesuaikan dengan garis pat yang tadi, kayaknya lebar penampang mempengaruhi untuk arah untuk sweep yang tadi. Oke, kita juga bisa pakai cara yang lain. Oke, kita cancel dulu. Seandainya itu yang tadi bermasalah. Tetap ini menggunakan garis yang sama, tapi untuk kotak ini kita akan gunakan perintah ini extrude path, mungkin yang bisa lebih presisi untuk hasilnya nanti. Tapi ini untuk
bentuk kotak ini harus menyesuaikan arah untuk di extrude nanti. Jadi bagian ini contoh kita pindahkan ke sini. Jadi area ini. Tapi sebelumnya kita putar dulu. Jadi untuk UCS-nya kita menyesuaikan. Untuk sumbu Y tetap, tapi yang X kita naikkan, kita bisa naikkan ke atas atau kita turunkan ke bawah. Jadi kita klik UCS ini mempertahankan sumbu Y, terus kita enter. Nah ini untuk UCS-nya X sudah ke bawah, jadi ini tinggal kita putar seperti ini. Jadi untuk kotak sudah menempel di tiang. Sekarang kita gunakan perintah extrude, kita select kotak ini, enter, baru kita pilih path, kita klik garis ini. Nah, kita lihat hasilnya, sepertinya ini lebih presisi, tidak ada yang tergeser. Jadi itu dua cara. Pertama menggunakan sweep, tapi sepertinya kurang presisi. Area sini, area bagian ini kurang pas. Jadi ini kita gunakan perintah extrude path. Oke, kalau sudah, ini garisnya ini kita, untuk yang bagian ini kita hapus. Sekarang kita hidupkan untuk area lantai 2. Nah seperti ini. Sekarang kita akan membuat tutup untuk bagian pinggir ini, karena ini kan lantai. Nantinya di sini sebenarnya ada ring balok. Di sini akan ada ring balok di sini. Jadi untuk lantai ini kita coba kita hidden dulu untuk lantai 2, dan kita buat balok di sini. Kita buat balok tinggi 30, lebar 15, seperti ini. Kalau seandainya tidak bisa untuk membuat balok menempel seperti ini langsung, kita bisa buat di luar dulu seperti ini. 300,150. Terus kita putar. Dan juga kita putar UCS-nya, kita putar dulu. Ini kita buat vertikal seperti ini, dan tinggal kita move. Nah, oke. Sekarang kita akan gunakan garis path yang ada ini. Garis ini kita pendekkan dulu sampai di titik ini. Oke. Yang ini kita teruskan sampai ke sini. Kita akan gunakan garis ini sebagai path dengan perintah extrude. Kita kembalikan dulu UCS-nya. Oke. Terus kita pakai perintah extrude. Kita klik kotak ini, atau kita sorot aja seperti ini. Kita enter, kita pilih path, kita klik garis ini. Oke, lihat hasilnya. Oke, sudah. Setelah selesai, kita hidupkan lagi, atau kita munculkan lagi untuk lantai 2.
kira-kira seperti ini. Terus kita union. Untuk tangga sebenarnya jangan dulu di union dengan lantai 2, biarkan dulu seperti ini. Kecuali nanti kalau kita akan masuk ke bagian finishing nanti baru bisa digabung. Untuk sementara seperti ini dulu. Dan jangan lupa untuk pagar tadi kita masukkan ke layer pagar. Oke, materi hari ini sampai di sini.